Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Ibu Dr. Monika Tiara, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Nauranjila Neva dengan NIM 2504241 akan mempresentasikan materi terkait pendidikan Pancasila. Yang pertama, konsep pendidikan Pancasila. Dalam berbagai buku teks pendidikan tinggi seperti karya Kailan atau materi dari Kemendikbudristek, pendidikan Pancasila dipahami melalui beberapa landasan utama. Yang pertama, landasan historis. Landasan historis memahami proses perumusan Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa sejak zaman kerajaan hingga kemerdekaan. Yang kedua adalah landasan filosofis. Pancasila sebagai Weltanschauung atau pandangan dunia, dan filosofi Grondslag atau dasar filsafat negara yang mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang ketiga adalah landasan yuridis. Artinya, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum negara di Indonesia. Secara praktis, ini berarti seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mewajibkan kurikulum pendidikan Pancasila untuk membangun jiwa patriotisme dan taat aturan. Saya akan menjelaskan urgensi pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk menjaga agar bangsa tidak kehilangan jati diri di tengah perubahan zaman. Berikut poin-poin utamanya. Yang pertama yaitu benteng moral. Pancasila berfungsi sebagai penyaring atau filter untuk membantu mahasiswa tetap kritis dalam mengambil keputusan untuk kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dari luar. Namun, menolak nilai-nilai yang merusak tatanan sosial asli Indonesia. Artinya, Pancasila menangkal ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai asli bangsa, seperti radikalisme atau individualisme yang ekstrim. Kemudian, kompas etika. Pancasila menjadi pedoman bagi calon profesional seperti dokter, insinyur, dan penegak hukum agar bekerja dengan rasa kemanusiaan dan keadilan, bukan hanya mencari untung. Pendidikan Pancasila menanamkan bahwa keahlian teknik atau hard skill harus dibarengi dengan tanggung jawab moral atau soft skill, agar ilmu yang dimiliki bermanfaat bagi kemaslahatan umum, bukan justru merugikan masyarakat. Kemudian urgensi Pancasila untuk menjaga persatuan. Mahasiswa sebagai agen of change diharapkan menjadi perekat sosial. Pancasila memberikan pemahaman bahwa perbedaan bukanlah kelemahan, melainkan kekayaan yang harus dikelola dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, agar tidak terjadi disintegrasi atau perpecahan. Artinya, memastikan generasi muda tetap menghargai keberagaman agar Indonesia tidak terpecah belah. Kemudian, Pancasila berdasarkan kesadaran hukum. Pancasila membangun warga negara yang taat aturan dan memiliki rasa cinta tanah air atau patriotisme. Warga negara yang sadar hukum bukan karena takut dihukum, tetapi karena sadar bahwa ketertiban adalah kunci kesejahteraan bersama. Rasa cinta tanah air yang ditumbuhkan pun bersifat rasional, yakni keinginan untuk memajukan bangsa melalui prestasi dan ketaatan pada aturan. Kemudian urgensi pendidikan Pancasila ini dapat kita lihat pada kasus konflik agraria dan rasa keadilan. Seiringnya terjadi konflik antar masyarakat adat dan korporasi mencerminkan belum optimalnya implementasi sila kelima, yaitu keadilan sosial. Urgensi pendidikan ini bagi para pembuat kebijakan seperti calon birokrat atau mahasiswa adalah agar mengambil keputusan mereka lebih mengutamakan kemaslahatan rakyat kecil daripada sekedar pertumbuhan ekonomi. Pancasila memiliki dua peranan fundamental yang saling berkaitan namun memiliki fokus yang berbeda. Sebagai dasar negara,
atau fondasi hukum dan pemerintahan, dan sebagai ideologi yaitu pedoman hidup dan cita-cita bangsa. Pancasila sebagai dasar negara atau GUNOM, secara yuridis, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam buku pendidikan Pancasila karya Prof. Kailan, dijelaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai fondasi yang mengatur tata penyelenggaraan negara dan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya, setiap kebijakan pemerintah, undang-undang hingga tindakan aparat negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini dapat kita lihat dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ketika sebuah undang-undang dianggap tidak adil atau diskriminatif, warga negara dapat mengajukan judicial review. MK akan menguji apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan Pancasila. Jika terbukti melanggar, undang-undang tersebut dapat dibatalkan. Ini adalah bukti Pancasila bekerja secara nyata sebagai jangkar hukum nasional. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi negara atau nasional ideologi. Sebagai ideologi, Pancasila adalah kumpulan nilai, norma, dan cita-cita yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Menurut artikel dalam jurnal Civic, ideologi berfungsi sebagai identitas yang membedakan Indonesia dengan bangsa yang menganut liberalisme atau komunisme. Artinya, Pancasila menjadi cara pandang atau worldview masyarakat dalam bersikap, berperilaku, dan menyelesaikan konflik sosial. Ini dapat kita lihat dalam musyawarah di lingkungan RT atau RW. Saat masyarakat berkumpul untuk menentukan lokasi pembangunan fasilitas umum atau jadwal ronda, mereka menggunakan prinsip musyawarah mufakat, yaitu sesuai dengan sila keempat. Ini menunjukkan bahwa ideologi Pancasila bukan sekedar hafalan, melainkan cara orang Indonesia memecahkan masalah tanpa mengedepankan ego atau kekuasaan satu orang. Nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan sistematis yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam berbagai literatur akademik, nilai-nilai ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu nilai dasar, adalah hakikat dari kelima sila Pancasila yang bersifat universal, tetap dan sangat abstrak. Nilai ini merupakan cita-cita bangsa yang tidak akan berubah sepanjang masa. Kemudian nilai instrumental, merupakan arahan atau strategi untuk melaksanakan nilai dasar. Nilai ini bersifat lebih khusus dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan nilai praksis adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Inilah ujian sesungguhnya apakah Pancasila benar-benar hidup dalam masyarakat atau hanya sekedar teks. Yang pertama adalah nilai ketuhanan pada sila pertama. Nilai ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Menurut buku pendidikan Pancasila karya Kailan, nilai ini menjamin kemerdekaan beragama dan toleransi antar umat. Implementasinya yaitu adanya pengakuan resmi terhadap berbagai agama dan aliran kepercayaan. Contohnya pada kasus nyata yaitu tradisi ngejot di Bali. Saat perayaan Hari Raya Nyepi atau Idul Fitri, masyarakat Hindu dan Muslim saling berbagi makanan. Ini menunjukkan bahwa nilai ketuhanan di Indonesia tidak hanya soal hubungan dengan Tuhan, tetapi juga mencerminkan harmoni antar manusia yang berbeda keyakinan. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan pada sila kedua. Nilai ini mengandung pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia serta persamaan hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, keturunan, agama maupun status sosial. Implementasinya yaitu perlindungan pada hak asasi manusia dan aksi solidaritas sosial. Contoh nyatanya dapat kita lihat pada gerakan relawan saat terjadi bencana alam. Ketika gempa bumi melanda suatu daerah, ribuan orang dari berbagai latar belakang secara spontan mengirimkan bantuan tanpa bertanya apa suku atau agama korban. Yang ketiga yaitu nilai persatuan pada sila ketiga. Nilai ini mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila ini menjadi pengikat keberagaman bangsa yang sangat luas. Implementasinya yaitu semangat nasionalisme, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, dan penghormatan terhadap keberagaman. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan pada sila keempat. Nilai ini menekankan pada kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Intinya adalah demokrasi yang mengedepankan mufakat, bukan sekadar voting atau suara terbanyak. Implementasinya yaitu pada pelaksanaan pemilu.
musyawarah desa, dan sikap menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang terakhir adalah nilai keadilan. Pada sila kelima, nilai ini bertujuan mewujudkan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Keadilan dalam hal ini mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Implementasinya dapat kita lihat pada jaminan sosial, akses pendidikan bagi warga kurang mampu, dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Kemudian saya akan menjelaskan hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang pertama yaitu hubungan formal. Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wadah Pancasila berdasarkan tinjauan yuridis yang sering dibahas dalam buku Pendidikan Pancasila karya Kailan. Pancasila secara formal memperoleh kedudukan hukum melalui pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Artinya, Pancasila adalah substansi atau isi dari dasar negara, sedangkan pembukaan Undang-Undang 1945 adalah bentuk hukumnya. Tanpa pembukaan Undang-Undang 1945, Pancasila tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional. Begitu pula sebaliknya. Pembukaan Undang-Undang 1945 tidak memiliki ruh jika nilai-nilai Pancasila dihilangkan. Implikasinya, karena Pancasila merupakan inti dari pembukaan Undang-Undang 1945, maka secara hukum pembukaan Undang-Undang 1945 bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR melalui jalur amandemen. Yang kedua yaitu hubungan material. Pancasila sebagai sumber roh, pasal-pasal Undang-Undang 1945, hubungan material berarti seluruh isi atau pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 harus bersumber dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Jurnal-jurnal hukum sering menyebutkan bahwa Pancasila adalah statutes fundamental norm atau norma dasar negara. Maksudnya adalah sila-sila Pancasila dijabarkan secara detail ke dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Misalnya, sila keempat dijabarkan dalam pasal-pasal mengenai kedaulatan rakyat dan sistem perwakilan DPR MPR. Sila ke-1 dijabarkan dalam pasal 29 mengenai kebebasan beragama. Yang ketiga yaitu hubungan dalam praktik penegakan hukum. Pancasila dan Undang-Undang 1945 bekerja sama sebagai standar tertinggi dalam menilai benar atau salahnya sebuah kebijakan publik di tengah masyarakat. Implikasinya yaitu penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi atau MK. Untuk lebih lanjut, contoh kasus yang dapat saya berikan adalah gerakan lumbung pangan lingkungan atau solidaritas warga saat krisis. Bayangkan, sebuah lingkungan perumahan atau desa yang bersepakat membuat sebuah rak sedekah di gerbang masuk, di mana warga yang mampu menaruh bahan makanan dan warga yang membutuhkan boleh mengambilnya secara gratis. Bagaimana kelima sila bekerja di sini? 1. Ketuhanan. Warga melakukan aksi ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan perwujudan kasih sayang antar sesama makhluk hidup, tanpa memandang apa agama orang yang menaruh atau mengambil bantuan tersebut. Pada sila kedua, pada sila kemanusiaan, munculnya rasa empati atau tengah rasa untuk membantu meringankan beban sesama manusia. Pada sila ketiga yaitu persatuan, aksi ini mempererat ikatan sosial. Tidak ada sekat antar warga yang kaya atau yang miskin, pribumi atau pendatang. Semuanya bersatu untuk menjaga agar tidak ada tetangga yang kelaparan. Sila keempat atau kerakyatan, keputusan untuk membuat rak sedekah ini diambil melalui musyawarah pengurus RT atau warga setempat. Semua orang diberi kesempatan bicara untuk menentukan lokasi rak dan bagaimana cara pengelolaan agar tetap tertib. Sila kelima yaitu keadilan sosial. Adanya distribusi bantuan yang merata, tujuannya adalah memastikan kesejahteraan sosial di tingkat terkecil atau keluarga, sehingga kesenjangan sosial tidak menimbulkan kecemburuan atau konflik di lingkungan tersebut. Dari peta konsep tersebut, hubungan antar materi yaitu pendidikan Pancasila merupakan instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai mata kuliah wajib, tetapi juga sebagai pembentuk karakter dan penjaga identitas bangsa di era globalisasi. Secara akademik, pemahaman ini dibangun di atas 3 landasan utama yaitu historis yang menggali nilai leluhur dari sejarah bangsa, filosofis yang menempatkan Pancasila sebagai pandangan dunia, dan yuridis yang berpijak pada mandat undang-undang untuk membangun jiwa patriotisme.
Ketiga landasan ini membentuk akar atau nilai dasar yang memberikan arah bagi peran ganda Pancasila, yaitu sebagai dasar negara yang menjadi fondasi hukum dan tata pemerintahan, serta sebagai ideologi negara yang menjadi pedoman hidup dan cita-cita bangsa dalam bersikap maupun menyelesaikan konflik sosial. Hubungan ini kemudian diperkuat melalui keterkaitannya yang sistematis dengan Undang-Undang 1945. Pancasila berperan sebagai substansi atau sementara pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat menjadi wadah formal yang memberikan kekuatan hukum mengikat. Seluruh pasal dalam konstitusi merupakan penjabaran material dari nilai-nilai Pancasila seperti hak atas pendidikan yang merupakan turunan dari nilai keadilan sosial. Keterkaitan antara teori dan hukum ini akhirnya bermuara pada implementasi atau nilai praksis, di mana nilai-nilai abstrak tersebut ditransformasikan menjadi tindakan nyata di masyarakat, mulai dari sikap toleransi, beragama, solidaritas saat bencana, hingga budaya mengantre dan musyawarah mufakat. Melalui alur ini, Pancasila diharapkan menjadi sebuah living ideologi atau ideologi yang hidup yang berfungsi sebagai benteng moral dan kompas etika bagi warga negara dalam menghadapi tantangan modern seperti radikalisme dan polarisasi digital. Sekian presentasi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi